وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'a'in la yusma'u wa amalin la yurfa'u. Allahumma rzuqna ikhlas fil a'mal. Yang saya hormati guru kita semua, Bapak Dr. Kiai Haji Taufik FM. Alhamdulillah beliau membersamai kita. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjidil Rahman beserta jajaran pengurus Masjidil Rahman, Bapak-bapak jemaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas kitab At-Tazkirah. Yang akan kita bahas mengenai alam barzakh. Alam berapa? Alam barzakh. Alam berapa sih?
berapa? Baik, mohon izin saya simpulkan dari bab mengenai alam barzah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan umur sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Di sisa umur kita ini, saya pribadi mengajak terhadap diri sendiri dan bapak-bapak semuanya, marilah kita berbekal dengan sebaik-baiknya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kemudian di sisa umur kita ini, marilah kita perbaiki diri. Jika ada sholat kita yang belum baik, mari kita perbaiki. Jika ada akhlak kita yang belum baik, mari kita perbaiki. Jika hati kita belum baik, mari kita perbaiki. Jika ada kesempatan amal soleh yang kira-kira bisa kita kerjakan, segera kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa ahadahumul maut, jangan sampai datang kematian kepada salah seorang mereka. Qala, dia berkata, Rabbirji'uni, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kalau aku dikembalikan ke dunia, pasti aku akan mengerjakan amal soleh yang sempat tidak aku kerjakan. Ada kesempatan berjamaah, tidak berjamaah. Ada kesempatan ngaji, tidak ngaji. Ada kesempatan mempelajari Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran. Ada kesempatan sedekah, tidak sedekah. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Aku pasti akan melakukan amal soleh yang aku dulu tinggalkan. Kata Allah Ta'ala, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma perkataan saja. Andaikan kamu dikembalikan ke dunia, kamu akan melakukan hal yang sama. Dan perkataan itu, sehebat apapun kamu merengek kepada Allah ketika itu, kamu tidak akan dikembalikan. Wa min waraihim barzakhun. Di depan kalian semua ada dinding penghalang, ada pembatas. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari manusia dibangkitkan. Maka dari itu, kalau ada pertanyaan terlintas di hati kita, kenapa saya masih hidup sampai saat ini?
Tentu jawabannya adalah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan amal soleh. Apabila ada kesempatan amal soleh tidak kita kerjakan, maka pasti kita akan menyesal. Penyesalan kita mulai di alam barzakh. Pertanyaannya sekarang adalah apa itu alam barzakh? Menurut ulama, alam barzakh adalah alam kubur. Menurut ulama yang lain, alam barzakh adalah bagian dari alam kubur. Barzakh sendiri maknanya adalah dinding pemisah, pembatas. Artinya manusia yang masih hidup, yang belum waktunya, tidak bisa memasuki alam barzakh. Pun orang-orang yang sudah mati tidak bisa kembali ke dunia. Jadi nggak ada cerita arwah si anu gentayangan, arwah si anu melihat kita ketika malam Jumat, nggak ada cerita seperti itu. Tapi mereka mendapatkan kabar dari apa yang ada di dunia, dari kabar-kabar yang memang Allah izinkan. Jadi barzakh itu adalah dinding pemisah, penghalang. Sudah beda alam. Orang yang masih hidup tidak bisa masuk ke dalamnya, dan orang yang sudah meninggal yang ada di dalamnya tidak bisa keluar dari situ. Makanya disebut wa min waraihim barzakh, dan di depan mereka ada dinding pemisah ila yaumi yub'atsun, sampai hari manusia dibangkitkan. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa luas alam barzakh ini? Tentu sangat luas. Jika mau kita bandingkan luasnya alam barzakh seumpama luasnya dunia dibandingkan alam rahim. Kebayang ya, luasnya alam barzakh itu jika mau kita bandingkan luasnya dunia dibandingkan dengan alam rahim. Alam rahim segitu sempitnya, alam dunia begitu luas. Nah, begitu pun alam barzakh. Kita yang masih hidup di dunia ini tidak tahu seberapa luas alam barzakh. Yang pasti sangat luas. Karena dari zaman Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Shaleh sampai umat Nabi Muhammad SAW yang wafat tadi itu berada, mereka semuanya di alam barzakh. Entah itu meninggalnya di atas kasur, entah itu meninggalnya tertabrak kereta, entah itu meninggalnya dimakan binatang buas, atau meninggalnya di laut, semuanya berada di alam barzakh. Karena yang berada di alam barzakh itu adalah roh, arwah, roh manusia yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lama waktu di alam barzakh itu adalah selama umur dunia ini. Selama umur dunia ini. Orang yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu sekarang ada di alam barzakh. Mungkin umurnya nggak sampai segitu. Misalkan ada nenek moyang kita yang sudah wafat 100 tahun yang lalu, yang umurnya masih 50-60 tahun sudah wafat, sekarang berada di sana lebih lama daripada umurnya di dunia ini. Ibaratkan kalau janin yang ada dalam rahim itu umurnya hanya 9 bulan, dan kita yang berada di dunia ada orang yang berumur 60 tahun sampai 80 tahun. Begitupun alam barzakh. Kita mungkin berumur 80 tahun baru wafat, tapi kita tinggal di sana lama sekali. Ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari kebangkitan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barzakh ini merupakan terminal pertama atau pemberhentian pertama atau tempat singgah pertama dari tempat singgah
yang mana kita ditentukan masuk surga atau masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra awwal manzilin. Sesungguhnya kubur itu adalah tempat singgah pertama min manazilil akhirah, dari tempat singgah yang ada di akhirat. Kita sudah mengalami alam ruh. Pertama kita itu kan diciptakan oleh Allah, alam ruh. Setelah alam ruh kita berada di alam rahim. Setelah ada di alam rahim, kita dilahirkan ke dunia. Namanya alam dunia. Setelah itu kita sudah waktunya meninggal, kita dikebumikan, kita dikuburkan, dan kita berada di alam barzakh. Nah, alam barzakh ini adalah tempat singgah pertama kali sebelum nanti kebangkitan, hari penggiringan, kemudian hari dikumpulkan, kemudian hisab, ada syafaat nanti, kemudian setelah syafaat ada pembagian buku catatan amal, kemudian setelah itu ada mizan. Kalau kita memang umat Nabi SAW diakui oleh beliau, kita akan merasakan nikmatnya dan segarnya telaga Kautsar. Setelah itu baru kita ngantri untuk melewati sirat, jembatan. Itu penentuan kita, apakah kita masuk neraka atau kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masuk surga Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah barzakh. Jadi terminal pertama kali sebelum kita menuju ke akhirat. Semua manusia pasti masuk alam barzakh. Semua kita, dan kita pun menuju ke sana saat ini. Dan lanjut Rasulullah SAW, fa in naja minhum, apabila orang selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhum, maka di terminal berikutnya akan dimudahkan. Jadi kalau selamat dari fitnah kubur, kita akan mudah. Ketika kita dibangkitkan mudah, ketika digiring kita mudah, ketika ada di alam mahsyar kita mudah, ketika dihisab kita mudah. Nah, mudah atau tidaknya kita ada di alam barzakh tergantung amal soleh kita saat ini. Lanjut Rasulullah SAW, amalan yarju, apabila ada orang yang tidak selamat minhu di alam barzakh itu, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka selanjutnya dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Dan Rasulullah SAW lanjut dalam hadis itu, aku belum pernah melihat tempat yang mengerikan kecuali alam kubur. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pekan kemarin ya. Dulu ya, pekan yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana orang soleh dicabut nyawa, kemudian ruhnya diajak naik ke atas, langit 1, langit 2, langit 3, langit 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai dibukakan arasy Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk melihat tempat tinggalnya di surga, kemudian dikembalikan lagi, dan ketika mayatnya atau jasadnya dimandikan, dia melihat proses pemandian itu, dan setelah dikafani, ruhnya itu disimpan antara dada dan kafannya, kain kafannya. Dan ketika dia dibawa menuju pemakaman, orang soleh ini berkata, percepatlah aku. Kemudian kata Rasulullah SAW, innal abda idza wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya seorang hamba apabila dia sudah diletakkan di kuburnya, kemudian yang mengantarkan sudah berpaling meninggalkan dia,
sampai suara sendal mereka terdengar oleh si mayat, maka datanglah dua orang malaikat mendudukannya. Jadi didudukin tuh Pak, si kita itu nanti ya, nanti kita diduduki oleh dua malaikat. Dan tadi yang disebutkan roh yang disimpan di antara dada dan kain kafannya dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Dan disitulah mulai paling pertama mulai fitnah kubur di situ, di pertanyaan dua malaikat itu. Apabila dia seorang mukmin, maka akan ditanya kepadanya, man rabbuka wa ma dinuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu. Dia akan lancar menjawab, Tuhanku Allah, agamaku Islam. Dan nanti dia akan ditanya, dan apa yang kamu katakan kepada laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ulama mengatakan bahwa dua malaikat itu membawa sebuah ilustrasi atau gambar dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kamu katakan tentang orang ini? Orang yang beriman akan berkata, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi sesungguhnya orang ini, laki-laki ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dan setelah beres pertanyaan itu, si hamba ini oleh dua malaikat dikasih tahu, wahai fulan bin fulan, lihat, itu tuh tempat tinggalmu di neraka. Tempat tinggalmu di neraka, tapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan tempatmu di neraka menjadi tempatmu di surga. Allah gantikan tempatmu yang tadinya di neraka, sudah Allah gantikan tempatmu nanti pada akhirnya adalah di surga. Dan seketika itu diperlihatkan gambaran neraka, gambaran surga yang sangat jelas. Maka Al-Quran itu sering memberitahu kepada kita, kalau saufa ta'lamun, maka saufa ta'lamun. Kalau ta'lamuna ilman yakin, nanti kalian semua akan tahu apa yang diberitakan oleh Rasul, apa yang dibaca dari Al-Quran yang kita pahami, nanti kalian akan tahu. Jelas sekali pengetahuan kita di sana. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu di riwayat lain disebutkan bahwa hamba tersebut yang beriman nanti kuburnya akan diluaskan seluas 70 dirham. Luas. Riwayat yang lain menyebutkan diluaskan kuburnya itu seluas mata memandang. Sambil diperlihatkan sore dan pagi harinya itu surga tempat dia tinggal nanti. Masya Allah. Itu orang yang beriman. Tapi sebaliknya, kalau orang itu orang kafir, orang itu orang munafik, nanti pertanyaannya sama. Man rabbuka wa ma dinuka, dan apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Dia berkata apa? Aku tidak tahu. Aku hanya mengucapkan apa yang orang lain ucapkan. Aku cuma ikut-ikutan kebanyakan orang. Kata malaikat ini, kamu tidak tahu, tapi kamu tidak mau mengikuti orang yang tahu. Maka orang ini saat itu juga disediakan sebuah palu yang sangat besar yang terbuat dari besi, dan dia dipalu antara kedua kupingnya. Menurut ulama, dipalunya adalah ubun-ubunnya, sampai dia berteriak menjerit. Semua makhluk yang ada di sekelilingnya mendengar kecuali dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Luar biasa. Makanya kalau ada di area pemakaman, entah itu ayam atau kucing apa, mereka suka bengong gitu ya. Itu melihat atau mendengar mereka jeritan dari orang yang terkena siksa kubur. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ini akan terjadi kepada kita semua. Apakah kita akan mendapatkan nikmat kubur? Apakah kita akan mendapatkan azab kubur? Dan tentunya kita berlindung kepada Allah supaya kita dijauhkan dari azab kubur.
Ya a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-qabru rawdatun min riyadil jannah. Kubur itu bisa jadi akan menjadi taman dari taman-taman surga dari Allah Subhanahu wa taala. Au khubratun min khubarin niran, atau kubur itu bisa menjadi lubang dari lubang-lubang api neraka. Maka dari itu ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Perkataan ini sangat terkenal sampai perkataan Ali bin Abi Thalib ini dianggap sebagai hadis dari Nabi. Padahal perkataan Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? An-nasu niyamun. Manusia itu lagi tidur. Kita sekarang lagi tidur. Maksudnya tidak tahu apa-apa. Kejadian-kejadian yang kita lewati, hakikat-hakikat hidup yang kita alami saat ini, kita nggak tahu sebetulnya apa. Tidak sampai 1% pengetahuan kita terhadap hakikat hidup ini, kecuali orang yang mengikuti Al-Quran dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tahu apa-apa. Kita Faida matu, apabila manusia mati, intabahu, baru mereka tersadar, terbangun. Oh iya, apa yang dikatakan Al-Quran ini benar, apa yang dikatakan Rasulullah SAW ini benar. Baru dia tahu setelah mati. Makanya disebutkan dalam salah satu ayat di surat Qaf, kalau tidak salah ayat ke-22, di sana disebutkan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh kamu itu lalai terhadap hal ini. Ya, hal ini itu adalah sesuatu yang terjadi ketika kita sudah meninggal dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami bukakan hijab yang menutupi mata mereka. Fabasarukal yauma hadid, maka penglihatanmu pada saat itu sangat jelas. Nah, itulah kiranya pengenalan kita terhadap alam barzakh, alam yang mana kita semua pasti akan ke sana. Tergantung kita, apakah kita akan menikmati nikmat kubur di sana atau sebaliknya. Maka dari itu kita masih punya kesempatan sekarang ini sebelum kita meninggal dunia, mari kita perbanyak amal soleh. Kalau terasa belum betul salatnya, kita perbaiki salat kita. Kalau terasa akhlak kita belum baik, perbaiki akhlak kita. Yang pasti kalau hati kita belum baik, terus perbaiki hati. Karena yang paling susah itu adalah hati. Hati kita susah, gitu kan, perbaiki hati. Baik, silakan barangkali ada yang mau disebutkan sebelum kita lanjutkan. Kalau Pak ada yang bertanyakan, apakah yang dikerjakan sudah meninggal atau selama sampai menunggu datangnya bisa? Apa yang aktivitas apa yang saat ini sedang dikerjakan oleh ahli kubur, orang-orang yang kita kenal yang sudah meninggal seperti Ustaz Sutarno, Pak Haji Surahman. Itu menurut sebuah riwayat
yang mati di antara kalian. Karena sesungguhnya mereka saling mengunjungi satu sama lain di alam barzakh. Dan menurut riwayat yang lain, Tirmidzi, bahwa satu sama lain dari mereka saling membanggakan kain kafan yang dikenakan. Gitu. Jadi perbaiki kain kafan orang yang meninggal jenazah, perbaiki kain kafan, karena antara mereka itu saling mengunjungi satu sama lain. Saling mengunjungi satu sama lain. Ada yang tertidur, ada yang tertidur. Ada pula mereka yang sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan seperti halnya diperlihatkan surga setiap pagi dan sore hari. Ada seorang ulama, ini mimpi seorang ulama ya. Mimpi seorang ulama. Mimpi itu adalah salah satu tanda dari sekian banyak tanda kenabian yang masih tersisa sampai saat ini. Mimpi para ulama orang soleh. Ada seorang ulama yang bermimpi. Dia melihat temannya orang soleh sedang duduk manis bahagia sendiri saat itu, sedangkan orang-orang yang ada di sekelilingnya sedang berebut sesuatu yang mereka butuhkan, seperti halnya berebut orang-orang yang ada di dunia mengenai kebutuhan pokok mereka. Berebut mereka. Tapi satu orang ini temannya lagi santai, duduk, seolah-olah kebutuhannya sudah tercukupi. Ditanya oleh yang mimpi ini, wahai Syekh, apa gerangan yang kau lakukan sedangkan orang lain yang di sekelilingmu itu sedang berebut hidangan-hidangan yang dikirimkan? Maka Syekh ini menjawab, aku berada di sini karena aku dikirimi doa oleh anakku. Jadi anaknya setiap hari mengirimkan doa untuk orang tuanya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa doa yang dipanjatkan orang-orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal, satu doa yang dimasukkan oleh Allah kepada orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup itu besarnya seperti gunung Uhud. Terus ditambah lagi kan, jadi apabila salah seorang kalian mati, tidak tersisa kecuali 3 hal. Ya, salah satunya adalah doa anak soleh. Kemudian beberapa hari kemudian malamnya si Syekh ini mimpi lagi ketemu dengan temannya. Ketika dalam mimpi itu si Syekh ini melihat dia ikut orang-orang berebut hidangan, berebut seperti halnya orang pada umumnya di tempat itu pada waktu yang sama. Dia tanya, wahai Syekh, kenapa kemarin kan kamu duduk tenang gitu, tidak ikut berebut hidangan, apa gerangan? Ya, kemarin saya dikirimi doa oleh anak saya, tapi saat ini anak saya pun ikut dengan saya, ikut berebut hidangan itu. Artinya nanti sudah meninggal juga utama. Itu bukan hadis ya, tapi mimpinya orang soleh. Tidak bisa dipakai hujah, tidak. Ini hanya penguat saja bahwa kondisi di alam barzakh itu mungkin seperti itu. Kemudian nikmat-nikmat dunia lainnya yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di alam barzakh. Itu mungkin. Ada lagi bapak-bapak silakan. Di menit lagi sebelum bisa. Pak Kiai barangkali mau merevisi atau ada tambahan? Saat saya itu
Gimana? Maaf. Seperti apa ini tayangan kita baca itu, suasananya ya. Suasananya Terus almarhum almarhum sudah di alam kubur itu, kapan waktunya untuk pindahnya? kapan pindahnya ke alam barzakh? Baik. Suasananya seperti apa? Tentu untuk masalah gaib kita hanya bisa memastikan jika ada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis dari dalil dari Al-Quran sangat-sangat terbatas untuk bisa kita pahami suasana seperti apa yang terjadi di sana. Begitupun hadis hanya gambaran secara umum bahwa di sana tentu tempatnya akan sangat nyaman, lebih nyaman daripada tempatnya di dunia bagi orang-orang yang soleh. Sebaliknya bagi orang-orang yang kafir dan munafik, tempatnya akan lebih buruk daripada tempat yang pernah dirasakan di dunia. Yang tadi dikatakan bahwa orang soleh tentu setelah ada pertanyaan atau selesai pertanyaan dari malaikat, kuburnya itu akan diluaskan, sangat luas, dan luasnya itu sejauh mata memandang. Sampai sebuah riwayat juga ada yang mengatakan luasnya alam kubur yang dialami oleh orang beriman itu diluaskan sampai 70 diro. Satu diro berapa tuh? Ya 70 diro lah ya, luas sekali. Dan di sana ada nikmat-nikmat kubur. Nah itu gambarannya mungkin kita tidak bisa detail menggambarkan seperti apa, cuma secara garis besarnya seperti itu. Dan pertanyaan tadi, kapan mulainya mereka yang sudah meninggal dunia masuk ke alam barzakh? Sesaat setelah mereka dikuburkan. Nah, tadi dikatakan ya, ada riwayat dari Sahih Bukhari, nanti bisa dilihat dan dicatat juga di handphone juga banyak tuh. Sahih Bukhari nomor hadis 1338 1338. Nanti ada di situ. Teksnya ada innal abda idza wudi'a fi qabrihi. Ketika seorang hamba diletakkan di dalam kuburnya, terus ada. Dan disitulah mulai dia masuk alam barzakh. Mungkin pertanyaannya sekarang, bagaimana orang yang tidak sempat dikuburkan karena dia memang meninggalnya di laut atau meninggalnya diterkam oleh binatang buas. Nah, saat setelah itu, setelah meninggal dunia, baik meninggal dunianya dengan cara apapun, ruhnya itu masuk ke alam barzakh. Itu Pak. Itu kira-kira. Boleh ada yang tambahkan? Ada ditambahkan, cuma mau nanya lagi. Itu kan setiap kita meninggal atau setiap orang meninggal itu akan dicepit oleh kubur itu sehingga hancur lebur tulang. Apakah semua orang yang berdosa, apa memang semua orang yang meninggal? Baik, terima kasih. Apakah orang yang sampai dijepit oleh tanah sampai tulang rusuknya itu menyatu, sampai tulang rusuknya menyatu, itu terberlaku juga untuk orang yang soleh, untuk orang yang beriman dan amalnya banyak, tentu mereka akan bebas dari kubur. Tapi sebaliknya untuk orang kafir, untuk orang yang dosanya banyak, untuk orang munafik, di dalam hadis yang sahih, di dalam rangkaian Bukhari yang tadi saya sebutkan, nanti ada dijelaskan bahwa orang-orang seperti itu nanti akan dihimpit oleh bumi, Si bumi tersebut berkata, dulu kamu itu makan dari hasilku, kemudian kamu berjalan di atasku, tapi kamu tidak beriman, malah kamu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini rasakanlah. Dihimpit itu dia sampai tulang rusuknya itu antara yang kiri dan kanan sampai menyatu. Nah, ini dibuktikan dulu di Garut Pak, di kisah nyata.
Kalau dari rumah saya lihat ke bawah itu kan kelihatan kali ke bawah ya. Ke sebelah sana lagi dari sawah itu ada pemakaman umum di sana. Pemakaman umum itu sempat longsor karena ada banjir besar, longsor. Longsor itu menyisakan beberapa jenazah yang ada di dalamnya. Sebagian besar dari jenazah itu yang tidak terbawa oleh arus itu memang mengecil, mengecil itu. Tidak seperti ukuran asli ketika mereka dikebumikan. Jadi terlihat bahwa si tulang-tulangnya itu sampai ke apa namanya? Nah, itu. Tapi ada satu orang yang itu viral gitu ya. Meskipun saya masih SD gitu kan, kalau bahasa sekarang viral. Itu ada satu jenazah wangi luar biasa, wangi. Si kafannya itu seperti orang yang baru dikuburkan kemarin, padahal meninggalnya sudah 15 tahun yang lalu. Ternyata punya selidik itu perempuan, emak-emak yang kerjaannya tiap ba'da maghrib ngajarin anak-anak baca Iqra. Sampai harum itu luar biasa. Mama namanya yang ngajarin Iqra di kampung-kampung kan gitu ya. Ada satu cerita lagi Bapak, ini cerita nyata. Ada seorang PNS ini luar biasa. Ketika itu ada kuburan di Garut, masih di Garut juga. Nah, entah kenapa kuburan itu harus dibongkar, mau tidak mau jenazah-jenazahnya harus dipindahkan. Semua jenazah yang ada di situ dipindahkan. Ternyata ada satu kuburan yang memang jenazahnya masih bersih, masih utuh dan wangi luar biasa. Dan ternyata dibuka ada ahli warisnya, keluarganya, itu ibu saya. Apa kerjaan ibu dulu ibu itu PNS. Beliau itu PNS. Oh PNS luar biasa seperti apa amalannya dulu waktu di dunia, apa dia hafidz Quran atau dia dakwah juga sebagai PNS? Tidak. Ibu saya itu tidak pernah makan kecuali dari gajinya sendiri. Gak pernah ngasih anak-anaknya kecuali dari gajinya sendiri. Dan baju yang dia kenakan ketika ngantor cuma punya 2. Satu kotor, satu lagi pakai. Dan itu istilahnya jauh dikatakan layak itu baju itu. Dan sepatu dia cuma 1. Dan baju sehari-harinya dia cuma daster ala-alanya gitu. Yang cuma ya menutupi aurat sehingga dia bisa berjalan benar. PNS kayaknya amalannya itu dia tidak makan kecuali yang haknya. Luar biasa. Nah, itu saja Bapak-bapak, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita yang masih punya waktu beramal saat ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki sholat kita, perbaiki kata-kata kita, perbaiki hubungan kita bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويدعو ويدعو يا من